Oke, di sini saya perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Wibowo dari kelas 10 akuntansi 3. Saya di sini diperintahkan oleh guru saya untuk guru pengampu saya atau guru pengajar saya untuk menjelaskan tentang rumus penyusutan di Excel. Jadi di Excel ini memiliki rumus khusus untuk penyusutan itu sendiri. Jadi bagaimana? Kita langsung saja ke videonya. Di sini ada soal. PT Gunanusayara Mandiri memiliki kendaraan dengan harga perolehan 500 juta dan nilai sisa 50 juta. Umur ekonomis kendaraan adalah 10 tahun. Hitung beban penyusutannya. Jadi di sini kita disuruh mencari beban penyusutannya. Oke, langsung kita eksekusi. Di harga perolehan ini kita beri dengan 500 juta seperti di atas, 500 juta. Oke, kita menggunakan E tadi. Nggak apa-apa. E itu khusus untuk 0, misal 0, angka 0. Jadi kalau misalnya bukan angka 0 tidak bisa menggunakan E tadi. Jadi itu khusus angka 0. Nah, setelah itu nilai sisanya ada 50 juta. Kita tulis 50 juta. Setelah itu ada umur ekonomis. Umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Umur ekonomis ininya tahun. Oke. Nah, setelah itu di sini ada 4 metode untuk penyusutan. Jadi yang pertama ada garis lurus, ada saldo menurun ganda, ada saldo menurun, ada jumlah angka tahun. Nah, di garis lurus ini kita menggunakan rumus yang namanya SLN atau straight line. SLN atau straight line. Jadi di sini kita langsung ke penyusutannya. Gimana cara nyari penyusutannya? Kita gunakan tadi rumus SLN. Buka kurung, kita klik 500 ini, 500 juta atau harga perolehan. Kita absolute reference. Setelah itu kita di cost ini, tadi di cost itu adalah nilai awal aset. Jadi nilai awal atau harga perolehan dari kendaraan yang diperoleh yang dimiliki oleh PT Gunanusa ini adalah 500 juta. Nah, kita pilih cost-nya adalah 500 juta. Setelah itu ada salvage. Salvage itu adalah nilai sisa dari aset atau dari nilai sisa dari perolehan. Nah, nilai sisanya adalah 50 juta dari harga kendaraan yang semulanya 500 juta. Nah, jadi kita pilih klik nilai sisanya 50 juta. Setelah itu kita absolute reference. Setelah kita absolute reference, di live ini adalah jumlah periode atau umur ekonomisnya dari si kendaraan ini. Nah, jadi kita klik juga, setelah itu absolute reference. Setelah itu baru tutup kurung. Nah, di sini kita karena udah absolute reference semua, kita tarik sampai ke tahun yang ke-10. Nah, di sini ada yang namanya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini dapatnya dari mana? Dari sini. Dari nilai penyusutan ini. Setelah itu kita baru enter. Kenapa di tahun pertama sama dengan penyusutannya? Karena di tahun pertama itu baru awal dia beli. Harga akumulasi penyusutannya itu di 45 juta sama.
penyusutannya. Nah, setelah itu di tahun kedua baru 45 juta ini ditambah dengan 45 juta di tahun kedua. Kenapa ditambah? Karena makin makin dia bertambah tahun, makin dia berkurang umurnya. Jadi kenapa ditambah? Karena akumulasi itu karena disusutkan. Jadi kendaraan ini disusutkan dengan cara kita tambah nilai penyusutannya, bukan dikurangin. Kalau dikurangin nilai harganya malah tambah tinggi, bukan malah tambah rendah. Oke, jadi di nilai sisa ini kita klik harga perolehan. Harga perolehan ini di absolute reference. Setelah itu dikurangin dengan akumulasi penyusutannya. Nah, makanya tadi di tahun awal akumulasi penyusutannya masih normal, masih 45. Karena 500 juta nanti akan dikurangi dengan 45 juta di akumulasi penyusutannya. Maaf. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya 455 juta. Nah, jika nih seperti ini kita tarik kan. Oke. Kita tambahin semua. Nah, setelah itu di nilai sisa ini kita tarik lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi makin besar akumulasi penyusutannya, semakin kecil nilai sisanya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai sisa di tahun akhir adalah 50 juta seperti yang ada di nilai sisa di contoh di soal. Nah, untuk SLN kita sudah selesai. Setelah itu ada saldo menurun ganda. Jadi saldo menurun ganda itu adalah DDB rumusnya. Jadi DDB itu adalah metode double declining balance. Jadi di sini kita langsung aja masukin rumusnya. DDB sama dengan, nah di cost ini sama seperti tadi. Cost itu adalah nilai awal aset, salvage itu adalah nilai sisa dari aset, life itu adalah umur ekonomis. Nah, yang membedakan dari SLN tadi adalah period. Period itu adalah periode penyusutan yang ingin dihitung. Jadi kita langsung aja masukin dulu. Ini kita absolute reference. Setelah itu kita absolute reference yang ini. Sama seperti tadi SLN, kita tinggal yang berbeda adalah period. Jadi di period ini kita klik yang di tahun ini, di tabel tahun itu ada tahun 1, 2, 3 sampai 10. 2, 3 sampai 10. Nah, kenapa nggak saya absolute reference? Karena kalau di absolute reference dia akan menghasilkan hasil yang sama. Sedangkan kita di penyusutan saldo menurun ganda ini dihitung setiap tahunnya penyusutannya. Jadi seperti itu. Nah, ini dari awal 100 juta, setelah itu kita turun ke bawah sampai 10. Nah, di sini memang acak-acakan jadi di double declining balance ini hasilnya memang tidak pernah balance dengan hasil nilai sisa ini. Jadi ini ditambah ini. Jadi seperti itu. Kita tarik ke bawah lagi. Nah, sama seperti tadi akumulasi penyusutannya juga. Setelah itu baru yang ini nilai harga perolehan dikurangin dengan akumulasi penyusutannya. Nah, jadi dia kalau saldo menurun ganda atau double declining balance, dia akan satu nilai harga nilai sisa di atasnya. Jadi nilai sisanya itu di atasnya nilai sisa yang telah dikonfirmasi dari si soalnya.
Nah, setelah itu kita langsung saldo menurun. Jadi saldo menurun itu DB. Bedanya dengan DDB, kalau DDB itu double declining balance, kalau DB itu fixed declining balance. Nah, sama seperti tadi rumusnya, DB kita tulis langsung. Nah, sama. Jadi bedanya cuman di situ saja. Dan ada perbedaan lainnya. Jadi mari kita lihat apa perbedaannya. Kita masukin rumus seperti tadi dan periodenya juga seperti tadi. Oke, kita tutup kurung, enter. Nah, kita tarik saja sudah di absolute reference tadi. Setelah itu kita akumulasinya ini. Setelah itu kita tambah dengan yang ini. Sama seperti tadi, pokoknya akumulasi penyusutan dan akumulasi penyusutannya terutama itu sama seperti yang atas, sama seperti cara yang sebelumnya. Nah, setelah itu di sini kita harga perolehan ini kita sama seperti tadi juga, kita kurangin dengan harga akumulasi penyusutannya. Nah, di sini kenapa 49 juta? Jadi kalau fix declining balance itu dia pasti selalu di bawah harga nilai sisa dari soal. Jadi kalau double declining balance tadi di atas, kalau declining balance itu fixed declining balance itu di bawah. Jadi seperti itu. Jadi nah setelah itu di sini ada jumlah angka tahun atau SYD. Nah, apa itu SYD? SYD itu adalah sum years digit. Jadi di sini kita menggunakan metode SYD. Nah, mari kita ketik rumusnya. Nah, di sini ada cost, salvage, life, pair. Jadi pair ini tuh sama dengan periode sebenarnya. Jadi sama aja, kita tinggal masukin seperti tadi saja. Kita masukin lagi kita masukin lagi seperti tadi yang di atas rumusnya, kita absolute. Nah, di pair ini sama, pair itu maksudnya periode. Jadi kita tinggal masukin periode yang pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, di sum years digit ini itu tidak pernah yang namanya dia sama dia kayak ini misalnya ada nolnya gitu, enggak. Ini jadi dia langsung kayak acak-acakan. Nah, tapi nanti ketika ini dihitung di nilai sisanya, dia akan mengikuti nilai sisa yang ada di soal. Oke. Nah, ini dia terakhir. Jadi sama seperti ini strike line, dia akan 450 juta di akhir. Nah, seperti itu. Jadi ini kita masuk reference, setelah itu kita kurangin dengan akumulasi penyusutannya seperti di atas. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, ini totalnya nilai sisanya adalah 50 juta. Seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Ini adalah tugas dari guru pengajar saya. Jika ada salah kata sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.